Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada YouTuber dari Jepara Buya yang menyaksikan pengajian Buya secara langsung dan diikuti oleh banyak jamaah. Mereka bertanya, pertanyaan adalah, sebagai penyambung lidah Buya, kita ikuti berdakwah dengan perbuatan, agar orang lain bisa ikut mengambil manfaat. Caranya supaya kita tidak terjebak dalam ria, bagaimana dari Ustadz Abdurrahman Jepara? Terima kasih Buya. Ya, sebetulnya kiatnya untuk mengobati penyakit ria ini apa obatnya? Apakah aspro atau aspirin atau apa antibiotik gitu? Saya kira melalui pemahaman saja dulu, ria itu apa sih sebetulnya? Dengan bahasa singkatnya, ria itu kepengen dilihat orang, kan begitu? Setelah engkau kebaikanmu itu dilihat orang, lalu apa yang kamu harapkan? Kan tidak lebih berupa sanjungan. Oke? Setelah engkau tersanjung, lalu apa yang kamu rasakan? Apakah ternyata terasa denyut-denyutnya atau getar-getarnya, atau hidungmu yang apakah rasanya manis atau rasanya sedap atau gurih, atau seperti engkau merasakan nikmatnya ejakulasi barangkali? Itu semuanya palsu, semuanya itu hanya angan-angan saja. Jadi omong kosong sesungguhnya. Jadi sesungguhnya karena kamu tidak sadar bahwa ingin tersanjung itu lalu apa? Nggak ada, tidak menambah rezeki, tidak menambah sehat. Iya, malah akhirnya akan mendorong kamu menjadi orang gila. Namanya gila hormat. Ya. Lalu di mana kesalahan ria itu? Di mana disordernya? Di mana kesalahannya adalah karena kamu menganggap Allah ringan. Bahwa artinya perbuatanmu itu kamu anggap tidak cukup hanya Allah yang menjadi saksi, tapi perlu ada saksi tambahan. Itu sudah kurang ajar, apalagi saksi Allah tidak diperlukan, yang penting orang lain yang menyaksikan. Jadi engkau sudah meremehkan Tuhanmu di sini, tidak merasa cukup dengan saksi Allah saja. Itu. Jadi itulah jawabannya. Silahkan dikembangkan sendiri oleh murid-murid Jepara. Mangga selanjutnya. Mic-nya mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya bertanya, ini masalah umpama suatu keluarga itu Buya ya, ayahnya, ibunya, anaknya, umpama ini suaminya meninggal, umpama ditinggal suami, sang istri itu berbuat maksiat atau anak itu istilahnya gimana ya, tidak ini apa, waktu ada suami dia itu istilahnya bisa terkontrol lah, bisa diatasi, sementara suami sudah meninggal itu istilahnya dia itu berbuat maksiat. Nah, apakah istilahnya kemaksiatan itu sama orang tuanya itu ke ini apa yang sudah mati itu,
kalau kebaikan kan katanya kalau didoakan sama anak itu katanya datang ya. Ini masalah kejelekannya itu apa datang juga kepada suami yang meninggal itu Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipertanyakan itu kan apa sebetulnya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada orang yang siap memikul dosa orang lain. Wa in tadu musqalatun wa in tadu musqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Kalau orang disuruh memikul dosa orang akan meletet. Tahu meletet tuh? Akan terbungkuk-bungkuk. Tidak akan mampu memikul dosa orang, nggak bakal mampu, nggak bakal kuat. La yuhmalu minhu syai'. Wa in tadu musqalatan ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Ya, tetapi andaikan penyebab daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak itu karena keteledoran orang tua, karena salah asuh, karena dulunya tidak dipesantrenkan, tidak disekolahkan, tidak dididik dengan baik, orang tuanya bersenang-senang sendiri akibat karena keteledoran orang tua, mungkin dalam hal ini bisa saja orang tua akan nanti dimintai pertanggungjawaban. Ya dong. Jadi bukan dosanya langsung dipikulkan, tapi pertanggungjawabnya kenapa anak-anakmu dulu diterlantarkan. Itu aja persoalan. Iya kan? Saya kira kalau kebaikan dikirimkan, kalau keburukan ya nggak bisa dong. Masa mengirimkan energi negatif yang positif dong. Iya, tidak bisa dosa itu dikirimkan, yang bisa adalah kebaikan yang dikirimkan. Betul nggak? Gitu. Jadi kalau Anda mau transfer ya boleh sini. Iya kan? Ya, tapi kalau orang sudah mati itu rekeningnya udah kosong. Nggak bisa ngirim kepada membayar orang yang masih hidup nih. Ya, mereka sudah di luar panggung, kita yang masih di panggung ini. Gitu. Kalau mereka mah sudah jangan diminta apapun, sudah lepas, sudah bebas, sudah selesai tugas dia, dan mereka sudah masuk dalam wilayah pertanggungjawaban. Itu aja persoalannya. Oke. Ya, mangga ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dijelaskan itu Bu ya, apa perbedaan antara kebutuhan, keinginan dan kemauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya katakan kan saya tidak mengerti bedanya mau sama ingin tadi itu. Iya, itu kan isi puisi saya. Sementara bisa saja begini aja. Mau itu adalah muncul setelah ada tawaran. Tapi kalau keinginan tidak mesti ada tawaran dulu, tapi muncul dari dalam diri kita sendiri. Ya kan? Cita-cita itu adalah bukan berasal dari kita ada tawaran atau juga karena kebutuhan. Tapi cita-cita itu adalah keinginan yang muncul, ya, sudah terbentuk dan tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan yang ada, karena bukan kebutuhan yang ada. Kalau kamu pengen makan, tidak bisa kamu bercita-cita pengen makan. Ya, cita-cita itu sesuatu yang di luar kebutuhan kita. Ya kan gitu. Meningkatkan kualitas, bercita-cita ingin jadi orang yang soleh, bercita-cita ingin jadi presiden, ya kan, bercita-cita ingin berikan pengabdian dan sebagainya. Kalau tidur, yang nggak ada orang bercita-cita pengen tidur. Kalau pengen berak boleh, bercita-cita pengen berak ya.
Saya kira itulah pengertiannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Dari mana tuh? Oh, dari Indramayu. Indramayu. Indramayu Kota. Indramayu Kota. Indramayu Kota, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini dan bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya, dengan hak dan sebenarnya kecuali Allah. Juga dengan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala keberadaannya laisa kamitslihi syai'un. Iya, terus. Wa huwas samiul alim basir. Kemudian Nabi Muhammad. Pertanyaan begini, Nabi Muhammad kan ada. Terus? Pernah lahir dan kuburannya ada. Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad tidak bisa digambar gitu, tidak bisa dipoto? Kalau ada yang menggambar marah. Apa memang Nabi Muhammad tidak bisa dilukis atau tidak bisa dikira-kira? Padahal Buya sendiri barangkali sudah pernah mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad atau yang lain lah. Berarti kan bisa digambarkan. Tapi salah apa? Aturan apa yang menyebabkan orang itu kadang-kadang marah? Digambar di TV apa di koran kan marah semua umat tuh. Ya, saya bukan bertanya ini menganeh-aneh, sama dengan pertanyaan Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min, qala bala walakin lihat ma inna qalbi. Jadi saya ingin tenang gitu. Ya, ya. Bukan saya tidak bertanya, tidak percaya, tapi rasanya kurang pas. Walakin lihat ma inna qalbi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ingin saya luruskan dulu bahwa Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa digambarkan, tetapi tidak boleh digambarkan. Yang melarang siapa? Umat Islam secara sepakat. Ya. Mazhab apapun, aliran apapun, semuanya sepakat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak boleh digambar, bukan tidak bisa. Kalau hakikatan bisa, ya karena dia makhluk, dia manusia. Wa ma Muhammadun illa basyarum mitslukum, dia manusia. Ya, Nabi makan, Nabi yamshi fil aswaq, ya kan gitu. Makan ke pasar, punya istri, punya ini, ya kentut juga, ya kencing juga, sama seperti manusia, kan gitu. Hanya saja dia adalah orang yang mendapatkan wahyu. Sayang zaman dulu belum ada kamera, kan gitu. Kalau sudah ada kamera, saya yakin pasti akan diabadikan. Iya. Tetapi yang aneh lagi, kita mumpung ingat pertanyaan ini, kita kembangkan lagi. Kamera belum ada, tetapi juga kita untuk mengidentifikasi Kanjeng Nabi Muhammad, kita belum pernah melihat baju besinya Kanjeng Nabi disimpan di mana ya? Panahnya, tombaknya, pedangnya, sandalnya, rambutnya, semuanya kan ya, artinya pahlawan zaman dahulu kala kan masih disimpan di museum-museum. Betul enggak? Minimal ya kalau belum ada kamera kan ada pernah orang melukis, atau sama sekali orang Arab nggak ada yang bisa melukis mungkin ya, boro-boro melukis, nulis saja nggak bisa kok, hurufnya aja belum ada, ya kan? Terus jadi sampai kepada berhala-berhala yang diceritakan di Ka'bah, ada 480 berhala kan dihancurkan, ditumbangkan semuanya.
Masih ada enggak kajian arkeologi menemukan berhala Manat, Luta, Azza, Hubal dan sebagainya itu kepalanya masih ada? Kemana perginya itu patung-patung yang dimusnahkan tuh? Enggak menemukan juga. Atau digiling, dikeraser batunya gitu. Hancur. Borobudur masih ada. Prambanan masih ada. Seping masih ada, piramida masih ada, Kolosium di Romawi masih ada, semua peradaban di Persia masih ada, di Italia masih ada, di Yunani masih ada, di peradaban lama juga di Turki masih ada. Kok kenapa yang itu nggak ada? Kenapa? Ya kan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kita timbulkan. Tetapi khusus kembali kepada persoalan gambar. Karena tidak ada foto, tidak ada juru lukis, ya kan gitu. Lalu bolehkah kita menggambar? Kalau kita menggambar sesuatu yang kita tidak punya kepastian tentang kayak apa mukanya, maka gambar itu namanya gambar imajiner. Betul enggak? Kamu gambar siapa? Nabi-nabi atau raja-raja, Alexander the Great, atau menggambar siapa lagi, Aristoteles, Socrates, itu semuanya gambar imajiner. Kalau gambar imajiner itu pasti tidak akan sama dengan gambar yang sebenarnya. Yang dikhawatirkan nanti gambar imajiner ini akan menimbulkan distorsi, penyimpangan. Yang dikhawatirkan dari gambar imajiner ini nanti akan memberikan kesan yang negatif kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun bentuk mata, bentuk hidung, bentuk bibir itu juga mencerminkan watak kepribadian seseorang. Coba menggambar bibir Nabi, doerta kuncup. Nah kalau doer yang nabinya besar itu tukang rerasan nantinya, tukang dimakan gitu. Sulit. Makanya kita sepakat, saya sepakat termasuk untuk tidak menggambarkan Kanjeng Nabi, tidak membuat gambar, maksudnya gambar Kanjeng Nabi, karena gambar imajiner itu pasti tidak akan sama. Ya kan begitu, yang dikatakan menimbulkan kesan yang berbeda. Dari mana dasarnya? Karena kita tidak ingin mengurangi, melebihkan Kanjeng Nabi apa adanya. Dengan gambar nanti berakibat kita mengurangi penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami begini? Ya, itulah sebabnya. Adapun Anda mimpi juga tetap tidak akan sama dengan yang sebenarnya, karena mimpi yang kamu alami dalam tidur itu tidak lepas, itu terbangun dalam otak bawah sadarmu itu, dan pasti tidak akan sama, kan gitu. Oke. Oke, kira-kira begitulah kira-kira. Mohon maaf sebelumnya, bagi para penanya kami mohon untuk menyebutkan nama dan daerah karena disaksikan oleh para YouTuber. Itu aja, terima kasih. Ini harus disiapkan wirelessnya ya, daripada enak nanti enggak, supaya bisa ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukardi. Mungkin udah pada kenal. Siapa namanya? Sukardi, Bu ya. Sukardi. Jengkok. Ya. Jengkok. Mungkin saya kembali kepada pemaparan awal, konsep awal bahwa saya tidak bisa mendikte Allah dan tidak bisa mengatur Allah dan tidak bisa ikut mencampuri Allah. Semuanya kita serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimana dengan peranan malaikat yang namanya Jibril, Mikail, Israfil, Idroil? Jibril sebagai pusat daripada informasi, Mikail sebagai pengatur alam dunia, Israfil sebagai perhatian, dan Idroil sebagai keputusan.
mungkin Iya. saja mungkin saja iblis juga bisa disuruh Allah untuk menggoda manusia, itu disuruh Allah untuk menguji iman daripada orang tersebut. Artinya bahwa Allah di sini itu tidak sendirian, artinya bersama mungkin dengan ciptaan-ciptaannya. Nah, kebanyakan kita manusia itu mencari sesuatu kekuatan, itu ada sesuatu kekuatan. Ada yang namanya kekuatan daripada malaikat dan ada kekuatan daripada iblis yang namanya ilmu hitam dengan ilmu putih, begitu Bu ya. Jadi Iya. konsep Iya, dengan iya. bagaimana di sini ini bahwa Allah juga menciptakan itu berarti kan tidak sendirian bahwa bagaimana penjelasannya Bu ya? Terima kasih Bu ya. Begini, saya ini kan ahli teater, ya kan. Anda kan belum pernah belajar perfilman kan, ya, skenario, sutradara. Yang pertama kali sebelum kita membuat satu lakon, kita bikin dulu namanya sinopsis, ya kan. Terus kita tentukan berapa bab atau berapa pasal. Kemudian alur ceritanya bagaimana, lalu lakon-lakonnya, ya, tokoh-tokoh ceritanya itu siapa-siapa, perannya sebagai apa, ya kan begitu. Nah, maka ketika kita menyusun satu novel yang nantinya bakal diangkat dalam layar besar, ya, dijadikan bahan untuk difilmkan. Dalam sinopsis itu ada kepastian rencana dari seorang pengarang, seorang sutradara untuk membangun kepribadian dari lakon-lakon yang ada di dalam cerita itu. Kalau di seorang dokter, ya sudah tetapkan tok palu ini kamu perannya sebagai dokter, namanya Sukardi, dokter Sukardi. Kemudian kekasihnya bernama Soleha. Sukardinya dokter, Solehanya tukang burung ngoyos. Artinya tukang itu nyebutin rambut itu. Ya kan begitu. Kemudian lagi orang tuanya tukang macul, ibunya tukang dagang rujak. Kan begitu. Lalu tokoh antagonisnya siapa? Namanya Sulaiman. Oke lah, Sulaiman. Leman ya, Leman. Ya, yang juga mencintai Soleha ini. Itu kan terjadi kelangkaan itu kan. Satu konflik dalam begini. Nah, ini kegagalan daripada seorang novelis itu adalah ketika menyusun dialog antara tokoh-tokoh itu. Saya yang membaca novel itu tidak merasakan bahwa dokter ini punya kepribadian yang jelas. Apa yang dia ucapkan itu ucapannya pengarang. Itu namanya melawan kodrat Tuhan, itu seperti itu. Ya kan? Makanya kita jadilah pemain yang baik. Ya, kita nggak usah meminta fungsi jabatan, kita berupaya laksanakan saja, ya, bermain dengan baik. How to be the best actor, bagaimana engkau menjadi pemain yang terbaik. Jadi di tengah perjalanan ternyata dokternya menyimpang di luar pemikiran seorang sutradara, ternyata cari pacar lain. Ini kan pelanggaran. Itu kalau novel. Kalau di sandiwara, di panggung sudah tunjuk ini main, bisa nggak di panggung akhirnya dia itu keluar dari alur sinopsis yang saya buatkan? Yang nggak bisa dong. Itu. Jadi Anda pengen sukses atau enggak jadi pemain nih? Kalau enggak, yang usah naik panggung dong. Ya udah pulang aja sana. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya bahwa
kita dari awal sudah dipersiapkan untuk bermain dalam panggung sandiwara raksasa ini yang namanya alam dunia. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Hidupan dunia ini hanya sandiwara aja kok. Nah, kenapa kamu tidak menyadari ini sebagai sandiwara? Dari mana asalnya kamu merasa eksis di dunia ini? Saya nggak mengerti. Orang yang tidak paham tuh memang tidak paham atau memang tidak mau paham. Iya, kita ini dari awal sudah dipersiapkan oleh sang dalang nih, ya kan gitu, bahwa kalau nantinya itu akan dijadikan seorang kiai, itu dari sejak kecil juga sudah bisa kita baca kalau kita cerdas mah, ya kan, otaknya encer kan gitu. Kemudian orang tuanya kaligane gitu, kaligana, rezekinya lancar, ya kan. Kemudian kebetulan juga dapat kiainya kiai yang bener, yang soleh, ya kan begitu. Kemudian badannya juga diparingi sehat terus kan gitu, dan juga semangatnya tinggi, sejak begitu, ya kan, betul nggak? Ya itu persoalannya. Jadi dari awal juga sudah bisa kita tebak-tebakan aja, ini mungkin jadi ini, kan begitu persoalannya. Nah, lalu ketika kita sudah naik panggung, ya sudah, terima saja apapun peranmu itu. Kita harus berterima kasih diberi kesempatan ikut bermain di atas panggung ini, gitu loh. Artinya bahwa sesungguhnya untuk melaksanakan satu sandiwara, sebetulnya Allah tidak butuh tidak apa kepada kamu nih. Hanya kan Allah sayang aja kamu dilibatkan di situ. Jadi apapun yang dilakukan main ini, umpamanya lakonnya sebagai copet, maka di panggung dia melaksanakan action of copet, ya, dengan kegagapannya dan sebagainya, begitu maksudnya. Jadi iblis diciptakan siapa? Terus disuruh apa? Suruh menggoda kamu kok. Tugas iblis adalah untuk menggoda kamu. Tidak mungkin iblis akan membangunkan kamu untuk sholat subuh. Jadi malaikat bekerja begitu, iblis begini, kamu begini, itu namanya job description, pembagian tugas. Ketika ada yang melanggar, itu akan mengacaukan semuanya. Ya, itu namanya pengkhianatan. Udah dibayar, dikasih fasilitas, suruh bermain, ya, dikasih hidup, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih pikiran, dikasih rumah, dikasih istri, ya, segala macam kenikmatan yang terhingga, tinggal bermain baik-baik aja, kok banyak tingkahnya sih. Jadi, hei iblis, dengarkan, dengar nggak iblis nih? Bermainlah kamu dengan baik. Godalah santri-santriku ini semuanya. Dan kamu juga silakan melawan iblis, tapi jangan ada kebencian kepada iblis. Gebuk-gebuk lagi itu aja, tapi jangan benci. Begitu kira-kira Pak Sukadi, aturan main itu namanya job description ini. Artinya jangan kita mengatakan bahwa ada lembaga lain yang bisa menentukan, tidak ada, hanya satu lembaga tunggal, yaitu ketuhanan kita. Itulah yang mengambil segala macam kebijakan. Adapun nanti di tengah main, Allah punya hak untuk merubah peran seseorang kok. Lah iya. Kenapa di tengah permainan ternyata dia pemain watak yang luar biasa kan gitu. Maka dilakukan
perubahan peran yang lebih baik lagi. Tapi kalau kamu berperannya buruk, ya mungkin peran kamu ditaruh yang lebih bawah lagi, hanya sebagai bintang pendatang gitu, yang nongolnya cuma sekali, nganyang baso terus pergi udah gitu. Oke, terima kasih. Mana yang lagi mana? Nama saya Imron Rosadi dari Lelea, asli dari Tasmaya Cengkok. Pertanyaan pertama, bahwa makhluk yang tertua di muka bumi ini adalah manusia, dengan merujuk pada sebuah argumentasi dalil hadis qudsi laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflah. Tetapi kenapa pada teks yang ini itu Allah memberikan sebuah di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna, bukan insa dulu, pertama bukan insa dulu, tetapi wa ma khalaqtul jinna, padahal manusia itu adalah makhluk yang tertua. Pertanyaan kedua, bahwa uzlah, kholwat dan tahanus, apakah itu dalam kategori murodif atau ada sisi perbedaan? Uzlah, kholwat dan tahanus, apakah itu ada sisi perbedaan? Uzlah, kholwat dan tahanus, apakah itu ada sisi perbedaan? Apakah itu ada murodif atau ada sisi perbedaan? Saya mutarodif. Uzlah, kholwat dan tahanus. Apakah itu masih dalam murodif atau ada sisi perbedaannya? Ya tidak mungkin. Oke, udah. Satu lagi. 3 berarti ya udah. Satu lagi. Yang terus jangan diborong sendiri. 2 aja dulu. Oke. Terima Pertanyaan kasih. kedua saya jawab dulu. Ini menjadi masalah pemikiran dalam memahami kehidupan. Artinya apakah itu sosial, budaya, agama, etika dan sebagainya. Ini yang menjadi hambatan itu adalah pemikiran sinonim, bahwa 2 kata dianggapnya mutarodif. Ini namanya al-aqdut tarodufi, akal taroduf, akal sinonim. Itu artinya satu, kita sebut artinya pemikiran yang tidak mendalam, bahwa 2 kata itu pasti tidak akan sama, ada sisi perbedaan. Itulah sebabnya karena al-aqdu taraduf ini membuat pendangkalan dalam pemahaman. Yang paling gawat sekali itu antara Al-Quran, Al-Mushaf, Al-Dzikr, Al-Furqan, iya kan? Yang Al-Quran saja membedakan kok. Kalau Alkitab, dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Tapi Al-Quran hudan linnas. Yang diabadikan, dijaga keutuhannya itu dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Furqan, nah itu karena dianggapnya Furqan, Al-Quran, kalamullah, wahyu, jadi itu semuanya itu menjadi mendangkal sekali. Begitu juga antara uzlah, khalwat dan tahannus. Kalau tahannus ini adalah sifatnya beribadah secara murni dan tidak ada gangguan. Kalau sholat khusyuk gitu ya, artinya beribadah secara murni, tidak ada gangguan. Nah, ketika uzlah itu berarti dia ingin bertahanus, tetapi caranya harus menjauhkan diri dari keramaian ini. Ya kan begitu, di tempat yang jauh,
aja ke kampung, ke gunung, ke tempat yang ini. Kalau khalwat itu tidak mesti menjauh, tetapi yang penting ada tempat yang sepi. Jadi di dalam kamar pun disebut khalwah. Kalau uzlah ya keluar rumah, itu bedanya. Oke. Kenapa seperti semacam itu? Ini memang diperlukan karena orang sendiri itu baru muncul kecerdasannya ketika dia sendirian. Kalau sedang di tengah banyak orang, dia akan turun kecerdasannya dengan kecerdasan standar. Profesor, doktor, di tengah orang goblok jadi goblok. Begitu ada seseorang ngelempar gereja sambil takbir, dia pun ikut takbir juga, Allahu Akbar, ikut ngelemparin juga. Kemana profesornya nih? Ya mas, bahwa kebodohan itu penyakit menular. Ya kalau kamu bergaul dengan orang-orang bodoh, kamu jadi bodoh juga lama-lama. Lihat, itu makanya. Itu yang pertama tentang beda antara tahnus, uzlah dan khalwat. Kemudian yang pertama tadi ternyata apa? Hah? Iya. Apakah Anda mengatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Apakah Anda berkesimpulan karena jin disebutkan lebih dulu berarti penciptanya lebih dulu? Itu kan begitu pertanyaannya. Itu bisa dibenarkan, bisa secara pemahaman linguistik bahwa penyebutan pertama itu berarti mungkin penciptaannya lebih dulu, tetapi juga bisa saja bukan penyangkutan dengan penciptaan, tetapi dengan kepangkatan dan status itu sehingga perlu disebutkan lebih dulu. Betul enggak? Di sini di Indramayu yang terhormat Ibu Bupati, ya, pertama dong, masa terakhir ngaco sih nama. Bupati siapa? Asda atau Sekda dulu ya? Wakil dulu. Wakil Bupati, Sekda, terus Asda, kan begitu sampai Kadis, apa lagi? Kabag, Kasubag, itu sampai Palebe terakhir. Itu artinya penyebutan karena status yang berbeda. Tetapi juga disebutkan terakhir juga tidak mesti yang paling rendah, tetapi juga hanya karena diperlakukan secara khusus. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, itu bukan berarti malaikat Jibril di bawah para malaikat. Oke. Ya, makanya mesti diwaspadai ini, mesti diwaspadai. Jadi artinya persoalan didahulukan di situ apakah sebagai bukti atau sebagai pemahaman bahwa jin lebih dulu dari manusia, itu versi semacam itu ya memang dalam cerita kitab-kitab sebelum manusia lahir, Adam maksudnya, itu di sini sudah ada jin, sudah ada malaikat, kan begitu. Tetapi bahwa Nur Muhammad itu sendiri adalah mendahului dari penciptaan alam semesta, didesain paling awal tapi dikeluarkannya paling akhir gitu. Itu sebab nanti ketika kartu as ini, kartu truf ini dikeluarkan, berarti permainan sudah selesai. Itulah makanya ketika Nabi terlahir, maka itulah satu batas pemisah. Setelah Nabi Muhammad tampil, setelah beliau tidak lagi ada nabi-nabi lagi. Oke? Kenapa? Karena begitu Nabi lahir dan begitu pulang, umat manusia sudah disapih. Jangan lagi mengandalkan wahyu terus, sudah selesai. Kesananya dikawal dengan keilmuan.
Makanya al ulama warasatul anbiya, yang melanjutkan perjuangan Nabi adalah para saintis, para ilmuwan, bukan fuqaha ya. Ya itu makanya. Oke. Keprok sok. Tetapi ini juga ada yang memahami bahwa kita tidak boleh berpikir. Ada ya sudah, mangga silakan. Kalau mau Anda malas berpikir ya silakan. Atau tidak boleh berpikir, udah semuanya harus ada dalilnya. Kalau nggak ada nggak usah mikir, ya udah silakan aja, nggak masalah. Emangnya gue pikirin. Ya. Dan sekarang nyatanya dalam kehidupan kita realita, bangsa-bangsa yang maju itu bangsa-bangsa yang sudah menggunakan pikiran, menggunakan ilmunya. Paham nggak? Kalau kamu ingin bangkrut, teruskan seperti ini. Jangan menggunakan akal pikiran lagi. Pokoknya dalilnya cukup lah udah. Non? Nah makanya dalil juga boleh, tapi dalil yang kontekstual, bukan yang tekstual. Ya itulah makanya. Tapi saya tidak menyalahkan ya, karena yang tekstual juga silakan. Dia juga niatnya baik dan kepengen selamat kan gitu. Ya mudah-mudahan selamat. Sampai dengan teganya dia mengatakan tidak disunahkan pakai sikat gigi, harus pakai siwak. Karena Nabi menyuruh kita bersiwak, bukan bersikat gigi. Ya. Laula anna syuqala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Bisiwaki bukan bisikati, bukan. Tapi kalau Anda hanya menggunakan akal yang kontekstual, maksud Nabi itu bukan pakai siwak harus betul-betul siwak. Yang penting mah tujuannya itu maqasidus syar'inya, kita disuruh menjaga kesehatan gigi. Itu aja kok susah banget sih. Tapi ini tidak bisa dipertengkarkan. Silakan yang tekstual ya mangga laksanakan, yang kontekstual mangga silakan laksanakan. Itu aja kok. Susah banget sih. Ya, jadi artinya bahwa manusia diciptakan lebih dulu itu ya dalam artian ruhaniyat ya, artian bukan berarti ada betul, tapi dalam bentuk ruhaniyat, yaitu Nur Muhammad itu. Jadi kalau tadi ditanya apakah kita mimpi Kanjeng Nabi, ya kalau kita mah ya bukan mimpi, kita mah melihat beneran kok. Kalau mimpi malah dong. Ya kan begitu. Nah itu persoalannya. Jadi yang perlu kita jelaskan di sini bahwa itu pun jin yang ada di bumi ini, dan sekarang jin adalah penduduk bumi bersama manusia, dan jin tidak boleh diperkenankan lagi untuk keluar dari bumi ini, tinggal di sini bersama manusia, bersesak-sesak, berjejal-jejal dengan manusia ini. Jumlah jin manusia sekarang banyak mana ya populasinya? Manusia sekarang 8 miliar ya. Jin berapa? Mungkin lebih banyak jin maya, karena umur mereka panjang-panjang sih gitu. Jadi umurnya panjang-panjang sekali. Dan juga jin itu tidak memerlukan ruangan yang secara fisika ya, karena dia adalah makhluk yang bersifat gelombang. Jadi tidak memerlukan ruangan yang terikat seperti kita ini. Tetapi juga tidak pernah akan bertabrakan dengan kamu karena frekuensi yang berbeda. Jin tidak bisa lagi keluar dari bumi ini. Setiap mereka mencoba keluar itu akan dihadang oleh meteor itu. Ini informasi dari Al-Qur'annya seperti itu. Ya.
wa may yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Kunna naqudu minha maqa'ida lisami. Dulu kita punya ranggon, jondol, punya jondol sana. Maqa'ida tempat nangkring, tempat duduk sana untuk mendengarkan berita-berita, untuk bohongin kamu aja sebetulnya. Iya. Nah sekarang nggak bisa gitu. Jadi artinya bahwa ini pun kalau kita asumsi makhluk Allah di bumi ini. Nah ketika kita bertanya apakah ada bumi lain, ya banyak. Bumi ini adalah hanya satu planet pengikut matahari yang disebut dengan tata surya, dari mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, semuanya berputar heliosentris di sekitar matahari. Ini namanya matahari itu satu bintang sedang, ya, yang berputar bersama-sama dalam satu galaksi. Galaksi namanya The Milky Way. Galaksi The Milky Way ini terdiri dari bermiliar-miliar, bertriliun bintang-bintang. Matahari kita ini adalah letaknya di tengah, dalam galaksi ini di tengah. Artinya tidak mendekat dengan black hole dan tidak juga bagian luar tengah-tengah, tidak terlalu terang, tidak terlalu redup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Atau bintang sedang. Ini dalam satu galaksi saja yang jarak satu bintang dengan bintang lain bisa sampai ribuan tahun cahaya, itu baru satu galaksi. Sedangkan sekarang sudah terdeteksi ada 10 galaksi di bumi ini yang mungkin jaraknya mungkin bermiliar-miliar tahun cahaya. Apakah Anda tidak berpikir di sana mungkin juga ada kehidupan? Lah, udah. Yang penting Allah ingin membatasi otakmu. Nggak usah berpikir sebelum Adam apa dan setelah kiamat apa. Sudah segitu aja dulu. Kau nanti bikin pusing sendiri aja nanti. Terakhir satu nih, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhri dari Desa Jambe. Buya, mohon dari mana? Desa Jambe. Jambe, oh ya. Jambe. Mohon penjelasan. Setiap peran yang dikasih Allah ke kita itu termasuk takdir apa nasib, Buya? Takdir atau? Nasib. Nasib. Iya. Setiap peran yang dikasih Allah ke kita itu termasuk takdir atau nasib? Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini, terjadi satu kekacauan. Nasibun itu bahasa Arab. Nun, sod, ya, ba, nasibun. Ya kan? An-nasab wa idza faragta fansab. Nasab itu bekerja keras. Ya. Safir tajda'i wadan aman tufariquhu fansab fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Nasab itu kerja keras. Jadi nasibun itu orang yang banyak bekerja keras. Ketika masuk di Indonesia lalu diartikan sebagai suatu keberuntungan hidup. Ya kan begitu? Nah, yang jadi persoalan ini aja deh, qada dan qadar. Qada itu rencana, sinopsisnya, ya kan gitu.
Nah, qadar itu pada saat dimainkannya. Non, ketika nasib ya sudah ditentukan jadi orang kaya raya, programnya ini beda antara repelita dengan pelita. Repel itu rencana pembangunan 5 tahun. Ketika sudah menjadi pelaksanaan namanya pelita, pembangunan 5 tahun. Zaman Pak Harto gitu ya, ada repelita, ada pelita. Jadi sehingga mohon maaf, repelita itu ibaratnya kodoknya, pelita itu adalah qadarnya. Peranmu sebagai orang kaya raya dalam qada. Nah, ketika kamu sudah terlahir dan rumah kamu sudah bagus, istri kamu cantik, mobilnya banyak, itulah namanya qadar. Paham nggak? Jadi qadar dan qada itu adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Tetapi ahli sunnah wal jamaah itu membuat rumusan baru yang membuat kita jadi bingung. Saya ahli sunnah nih, gelembusung. Iya, karena mengotak-atik qada menjadi dua, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Jadi ada rencana permanen, ada rencana semi permanen. Saya jadi bingung ini. Kalau yang permanen itu tidak bisa diotak-atik dalam kondisi apapun. Tapi kalau yang semi permanen masih ada bargaining, ada tawar menawar, melihat perkembangan lebih lanjut. Umpamanya lahir mati ya kan, itu qada yang permanen. Tapi rezeki itu masih dalam proses bargaining, namanya qada ghairu mubram. Kalau kamunya rajin bisa jadi kaya, kamunya malas ya jadi melarat, kan gitu. Ini teori terserah, teori ahli sunnah wal jamaah kelompok al asyariyah. Boleh kita bicara lebih mendalam lagi ya. Ini pertempuran pemikiran yang terjadi dalam menyusun konsep-konsep teologi zaman dulu itu bagaimanapun dipengaruhi dengan perebutan kekuasaan, dengan politik. Kasusnya adalah ketika terjadi kelaparan, rakyat banyak yang sengsara tidak makan. Ini siapa yang dipersalahkan? Apa raja tidak bisa mengurus atau memang ini takdir Tuhan? Di situ persoalannya. Kalau kelompok oposisi, kelompok rasional, yang disalahkan raja karena salah urus, karena rajanya berfoya-foya. Tapi kalau yang pro, sang raja akan mengatakan ini ketentuan Tuhan, sehingga raja tidak boleh disalahkan, yang disalahkan Tuhan. Ini kan perebutan kekuasaan, kan gitu. Nah, ahli sunnah wal jamaah ini mungkin ya, punten ya, mungkin saya tidak memutuskan, jangan salah paham. Ahli sunnah jamaah itu ahli yang kelompok yang status quo, yang pro status quo, artinya tidak mau menjadi pendukung mutlak yang salah benar harus ikut, takut dosa. Menjadi oposisi juga tidak mau, takut digebugin. Maka dia sikapnya yaitu menjadi ambil jalan tengah. Caranya membelah qada menjadi dua, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram gitu. Oke. Lah ya, assalamualaikum.